Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama Islam ini adalah agama yang sempurna ya. Maka agama ini mengatur ya bagaimana adab-adab ya bertetangga ya. Adab-adab istilahnya atau hak-hak bertetangga ya. Yang pertama adalah tidak menyakitinya. Ini yang paling prinsip, paling pokok ya. Tidak menyakiti baik dengan perkataan ataupun perbuatan ya. Jadi seorang muslim haram hukumnya ya menyakiti tetangganya baik dengan ucapan maupun perbuatan ya. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, dikaitkan lagi dengan iman pada Allah dan hari kiamat. Ya, siapa yang iman pada Allah dan hari akhir, maka jangan menyakiti tetangganya. Jadi menyakiti tetangga itu haram. Ya, menakut-nakuti tetangga, ya, menteror tetangga, ya, berbuat dolim kepadanya, mengganggu dan lain sebagainya. Ya, jadi seorang Muslim itu adalah orang yang memberikan rasa aman, nyaman ya kepada tetangganya ya, dan itu berpahala besar ya. Jadi orang yang berbuat baik kepada tetangga itu dia memiliki keutamaan yang sangat besar, berarti dia ini orang baik ya. Jadi kalau orang itu berbuat baik kepada tetangga, memuliakan tetangga, menghormati tetangga, tidak menyakiti, tidak mendolimi ya, berarti dia ini adalah orang yang baik ya, seperti itu ya. Karena nanti ini kaitannya dengan apa? Dengan bahagia atau sengsaranya dia. Ya. Ini disebutkan sebuah hadis ya. Orang itu meskipun dia sholat, puasa, dia mungkin berumroh, haji dan sebagainya, tapi kalau dia ini menyakiti tetangganya, itu bisa jadi pahala-pahala kebaikannya itu habis semuanya. Ya. Karena sebab dia menyakiti tetangga, malah dia dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Maka Rasulullah SAW berpesan, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, janganlah dia menyakiti tetangga. Menyakiti dengan lisan, membuka aibnya, mencemarkan kehormatannya, gitu. Kemudian mengadu domba dan lain sebagainya, termasuk ghibah ya. Maka itu harus kita jauhi ya, seperti itu. Dan kita sudah dilatih selama 1 bulan penuh. Di bulan Ramadan kita menjaga lisan kita. Ya, tidak ghibah, ya toh, tidak bertengkar dengan tetangga, ya, menahan amarah dan lain sebagainya. Memaafkan ya, seperti itu. Jadi tetangga ini Bu manusia ya. Kadang-kadang ya seperti kita, kadang-kadang kita ini baik, kadang-kadang kita ini ada berbuat buruk kepada tetangga ya. Maka hendaklah kita ini berusaha ya, berusaha kalau kita ini berbuat baik kepada tetangga, bersyukur kepada Allah, itu karunia Allah. Tapi kalau kita berbuat buruk kepada tetangga, maka kita hendaklah segera beristighfar kepada Allah, mohon ampun, kemudian minta maaf ya. Ancaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mengerikan, menakutkan ini, ya. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman, ya. Faqila lahu man huwa ya Rasulullah, ditanyakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dimaksudkan ya Rasulullah yang tidak beriman itu? Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqah. Ya, yaitu orang yang menyebabkan tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya, ya. Jadi kalau sampai tetangga kita tidak merasa aman dari gangguan kita, ya, nah ini, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Yaitu orang yang menyebabkan tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya.
Ya. Makanya panjenengan meskipun panjenengan ini senang ngaji misalkan ya, murotal ya, Musari Rasyid atau Sesudes dan lain sebagainya, di rumah-rumah panjenengan sendiri, tip-tipnya sendiri juga ya, Pak. Semuanya miliknya sendiri. Tapi jangan terlalu misalkan nyetel apa namanya istilahnya, misalkan murotal itu keras sampai mengganggu tetangga. Itu tidak bagus malah ya. Jangankan seperti itu, ketika kita di dalam masjid ya, di dalam masjid kita menunggu sholat, kita ngaji baca Quran. Begitu di sebelah kita ini ada orang yang sholat, kita dianjurkan untuk apa? Merendahkan suara kita ketika membaca Al-Quran. Ya. Jadi tidak boleh mentang-mentang ini ayat-ayat Allah, Pak. Yang tidak senang dengan murotal ini adalah dianggap setan dan lain sebagainya. Bukan masalah itu ya. Suaranya itu mengganggu apa tidak kepada orang lain ya, seperti itu. Meskipun itu ceramah, pengajian, kalau suaranya terlalu keras, maka itu tidak boleh ya. Pokoknya prinsipnya adalah tidak boleh mengganggu tetangga. Ya, tidak boleh mengganggu tetangga. Demi Allah tidak beriman, yaitu orang yang menyebabkan tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Nabi SAW juga menyebutkan tentang wanita, ya, wanita yang banyak ibadah, ahli ibadah, siang dia puasa, malam dia sholat, ya. Tetapi kata sahabat, dia ini suka menyakiti tetangganya. Kata Nabi, hiya finnar, dia berada di dalam neraka, ya. Meskipun dia ahli ibadah, ahli sholat malam, kemudian dia juga ahli puasa. Tapi kalau dia ini suka menyakiti tetangganya, kata Rasulullah SAW, dia di neraka. Ya, seperti itu. Itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, ini saya ini ya, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, di dalam kitab Adabul Mufrad ya, bahwa suatu ketika ada seorang sahabat yang menyampaikan kepada Nabi SAW tentang seorang wanita yang ahli ibadah tetapi suka menyakiti tetangga ya. Wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang rajin sholat malam dan gemar berpuasa di siang hari, giat melakukan amal kebaikan dan banyak bersedekah. Namun dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Ya, itu kata sahabat tadi. Mendengar laporan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak ada kebaikan padanya dan dia termasuk penghuni neraka. Ya. Jadi wanita tadi yang ahli ibadah, yang dia sholat malam, dia puasa, dia bersedekah, tapi kalau suka menyakiti tetangga, kata Nabi, dia tidak ada kebaikannya. Dan dia tempatnya adalah di neraka. Dia termasuk penghuni neraka. Ini Nabi SAW yang mengatakan. Ya. Maka hati-hati betul dengan tetangga. Jangan sampai kita menyakiti, mendolimi tetangga. Ya. Karena itu berbahaya bagi amal-amal ibadah yang kita lakukan. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan ya, bahwa para sahabat bertanya kepada Nabi SAW mengenai penyebabnya. Kenapa? Ya, tanya salah seorang sahabat. Nabi SAW menjawab, sebab mulutnya selalu menyakiti orang lain. Dia suka mengganggu tetangganya dengan ucapannya. Seluruh amal ibadahnya hancur karena dia punya akhlak yang buruk. Dia menjadi ahli neraka karena ibadahnya tidak mampu menjadikan dirinya untuk berakhlak yang baik. Kemudian seorang sahabat menyampaikan lagi kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang hanya melaksanakan sholat wajib saja dan hanya bersedekah dengan sepotong keju, tapi dia tidak pernah mengganggu, menyakiti tetangganya. Nabi SAW bersabda, dia termasuk penghuni surga. Wanita yang ibadahnya pas-pasan, ngepres, sholatnya cuma 5 waktu saja yang wajib, dan dia sedekahnya hanya sepotong keju, tapi dia tidak pernah nyakiti tetangganya. Kata Nabi SAW, dia termasuk penghuni surga. Nah ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kisah ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita ya, bahwa apa yang disampaikan Allah SWT di dalam Al-Quran surat An-Nisa 36 tadi, agar kita berbuat baik kepada tetangga,
apa yang dipesankan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW untuk selalu ya berbuat baik kepada tetangga, ini ternyata urusan yang sangat besar ya. Bisa merusak sholat, puasa, sedekah, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya bila kita tidak baik dengan tetangga, menyakiti tetangganya. Maka adab yang pertama adalah tidak menyakiti tetangga dengan perkataan ataupun perbuatan. Nah, yang kedua, adab terhadap tetangga itu adalah berbuat baik kepada tetangga. Ya, tidak menyakiti itu nomor satu. Ya, yang penting tidak menyakiti dulu. Ya, setelah itu kita sudah tidak menyakiti, ya, kita bisa berbuat baik kepada tetangga, itu termasuk sesuatu yang lebih lagi, ya, keutamaan. Ya. Berbuat baik kepada tetangga bisa dilakukan dengan memberikan pertolongan apabila tetangga membutuhkan atau meminta pertolongan. Membantunya apabila dimintai bantuan. Menjenguk tetangga apabila dia sakit. Memberikan ucapan selamat ya apabila dia memperoleh kebahagiaan atau kegembiraan. Berbelasungkawa jika dia mendapatkan cobaan atau musibah. Membantunya saat dia membutuhkan. Mengawali ucapan salam. Berlemah lembut dalam berbicara. Ramah dalam mengajak berbicara kepada anak-anaknya. Memberikan petunjuk kepadanya tentang kemaslahatan, ya, kebaikan soal agama dan dunianya. Memelihara kehormatannya, memaafkan kesalahannya, tidak membongkar dan menyebar aibnya, tidak membuatnya sempit dengan bangunan atau tempatnya lewat, ya. Tidak menyakiti, ya, dengan misalkan cucuran atapnya, ya, kotoran atau sampah yang ditaruh di depan rumahnya, ya. Maka semua ini termasuk bagian daripada berbuat baik yang diperintahkan di dalam agama tadi itu. Wal jaridil qurba wal jaril junub. Berbuat baiklah kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, ya. Jadi memberikan pertolongan, kalau sakit dijenguk, ya, membantu, ya. Kemudian memberikan nasihat, kalau mereka senang memberikan ucapan selamat, ya. Kalau tetangga bahagia itu kita jangan sedih, ya. Kalau tetangga ditimpa musibah, kita jangan gembira, ya. Jadi kalau tetangga itu ditimpa musibah, kita juga ikut empati, ya, merasa kita juga sedih karena sama-sama saudara, ya, seperti itu. Kalau senang kita bahagia, senang lihat saudara kita bahagia. Ketika saudara kita itu mendapatkan ujian, musibah, kita juga merasa sedih, ya, seperti itu. Termasuk ketika kita berkomunikasi, bicara yang baik, yang ramah dan lain sebagainya. Itu adalah berbuat baik kepada tetangga, ya. Sebagaimana perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyuhsin jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat ihsan, berbuat baik kepada tetangganya, ya. Pokoknya kaitannya berbuat baik dengan tetangga, hak-hak tetangga ini selalu dikaitkan sama Nabi apa? Dengan iman pada Allah dan hari akhir. Siapa iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, jangan menyakiti tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat ihsan kepada tetangga.